Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara couple Pisces dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Agustus 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Aminkan untuk hal-hal yang positif, ambil manfaat atau pesan yang bisa kamu pelajari di minggu ini. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa, kebalik, bila bukan milik kamu, bisa jadi milik pasangan kamu atau seseorang yang lain, orang ketiga gitu ya. Readingan ini diperuntukkan untuk kamu yang udah menikah atau belum menikah ya, masih pacaran, yang pasti punya pasangan. Dan oke, saya akan bacakan untuk nama-nama kartunya. Ada King of Wands, ada Queen of Cups, Page of Cups, ya, Knight of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Wands, dan yang terakhir ada Eight of Cups ya. Ada beberapa di antara kamu nih ya yang ngejalin hubungan dengan seseorang ya, sepertinya ini masih baru gitu ya, yang belum lama gitu, masih mau mekar dia gitu ya. Dan semakin dia beranjak mau mekar, kamu semakin khawatir, ada kekhawatirannya di sini ya. Sensitif, ada semacam pesan-pesan dari alam bawah sadar kamu ya, yang merasa belum stabil di dalam hubungan ini, semacam hubungan yang belum pasti gitu ya. Kadang kita bisa kan ngerasakan seseorang suka enggak sama kita, seseorang akan tertarik banget enggak sama kita gitu. Kadang juga kita bisa ngerasakan pasangan kita ini ada yang lain atau ada masalah, kita bisa ngerasakan itu. Selama kamu terkoneksi dengan spiritual guidance kamu ya. Dan pesan-pesan intuitif atau psikis seperti ini ya, itu hanya akan bisa kamu dapatkan dengan jelas ya jika kamu dalam keadaan tenang ya, atau selesai berdoa, bermeditasi ya. Ada semacam ide atau inspirasi ya, semacam gagasan, saran yang akan kamu dapatkan di minggu ini ya, dari baik itu dari dalam diri kamu sendiri ataupun dari energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo ya, untuk membuat perubahan, baik perubahan ini cara kamu, sikap kamu di dalam nge-treat pasangan kamu, ataupun bisa juga ini larinya ke bisnis ya, ke usaha atau karir kamu. Jadi ada perubahan-perubahan yang menarik, yang lebih positif yang ingin kamu aplikasikan ya, gimana supaya ada perubahan yang lebih baik lagi di hubungan kamu dengan pasangan. Ya, secara ini adalah bacaan asmara ya. Oke, saya akan lebih konsentrasi di hubungan kamu dengan pasangan. Pasangan kamu di sini adalah sosok yang impulsif, saya lihat ya. Sosok yang sangat passionate dengan tantangan di hadapannya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang, sesuatu yang excited, yang menyenangkan untuk dikerjakan, dia itu akan lebih fokus ke situ. Ya, dia ini adalah sosok yang sangat detail di dalam menganalisa segala sesuatunya gitu ya. Ya, suka ini dengan sesuatu yang belum pasti, seperti pekerjaan belum pasti ya, suka yang berhubungan dengan untung-untungan ya. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi di mana ya
mencoba tak mengapa gitu. Kalau misalnya kamu adalah jodohnya, ya udah jalan terus. Kalau nggak jodoh, ya udah kita pisah gitu. Sementara kalau saya ngelihat di sini, hati kamu udah mulai bermekaran di sini. Ya, jadi muncul ada kekhawatiran gitu ya. Tapi kamu sepertinya nggak mau melepaskan. Ya, kamu di sini berusaha nih mempelajari situasi apa kira-kira yang perlu aku lakukan supaya penampilanku menarik, ataupun aku itu memang match sama dia, cocok sama dia. Apa kira-kira bagaimana personality karakter dia, ya, supaya kami itu bisa nyatu gitu ya. Apa kira-kira yang aku harus lakukan supaya dia itu tertarik sama aku, semakin melekat sama aku ya. Beberapa di antara kamu ada yang berumah tangga ya. Ya, kamu berharap pasangan kamu ini menjadi contoh yang baik, role model yang baik ke depannya bagi kamu, bagi keluarga ataupun anak-anak kamu. Ya, kamu pengen si dia ini bisa lebih fokus nanti di dalam keluarga, membangun keluarga yang sejahtera. Kalaupun misalnya pekerjaannya belum stabil, ya kamu pengen kerjaannya nanti makin lebih baik lagi, stabil ya. Ya, ada sikap-sikap dia yang semacam acuh tak acuh sebelum-sebelumnya. Dia lebih fokus dengan circle pertemanannya atau dengan dirinya sendiri. Kamu berharap dia ini kedepannya akan memberikan perhatian, komitmennya untuk kesejahteraan keluarga. Ya, saya ngelihat beberapa di antara mereka ini nih ya, seperti pengen ada semacam antusias atau passion yang sangat besar yang dia miliki, pengen kaya banget ya, pengen memiliki jabatan posisi yang tinggi ya di lingkungan pekerjaan gitu ya. Ada semacam peluang atau kesempatan yang bisa dia manfaatkan, seperti pekerjaan atau project bakalan ada yang dealing dengan energi ini ya. Jadi dia ini butuh memang fokus ya, butuh konsentrasi tinggi. Sepertinya dia nggak mau diganggu ya. Ada beberapa di antara mereka ini yang bakalan mungkin kurang memberikan perhatian sama kamu ya. Tapi di sini saya ngelihat kamunya yang jadinya sedikit sensitifan gitu ya, karena dia lebih fokus dengan tantangan ya, passionnya gitu yang dia sedang hadapi ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara ini yang kecewa, sedih gitu. Ada yang pergi, ada yang diamin kamu, cuekin kamu gitu ya. Bisa jadi karena apa yang dia harapkan dari kamu ya itu enggak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, ada beberapa di antara mereka ini diamin atau cuekin kamu karena apa? Dia berharap dia menemukan sosok yang ini ya, bisa pengertian sama dia. Yang pertama, yang kedua bisa memberikan solusi, ide-ide kreatif sama dia. Ibarat kontributif gitu ya. Ada sumbangsih yang kamu berikan sama dia gitu. Bukan hanya pengorbanan perhatian aja ya, atau memberikan aku makanan aja gitu, tapi ada semacam ide-ide kreatif ya, semacam motivasi yang diharapkan dari kamu ya. Ini adalah sosok yang detail ini orangnya ya, jadi harus pintar-pintar ini untuk dealing gitu dengan energi ini gitu ya. Semakin kamu menjadi sosok yang stabil dalam pekerjaan atau finansial ya, semakin kamu memiliki posisi yang stabil nih gitu ya,
dia ini akan semakin uh, teralihkan perhatian sama kamu gitu. Tapi kalau kamu lebih fokusnya terus sama dia, dia nih akan semakin cuek gitu. Tapi kalau kamu fokus ke diri kamu sendiri, kesuksesan kamu, fokus mempercantik atau memperganteng diri kamu sendiri gitu ya, dia nanti yang akan beralih ke kamu gitu. Cuma masalahnya saya ngelihat energi Pisces di minggu ini ya, kamu yang terlalu banyak perhatian sama dia gitu. Ya, perhatian ya, pengorbanan banyak banget di sini. Ya, ini semacam unconditional love, cinta yang tak terbatas gitu ya. Apapun akan kamu berikan, ibarat seperti itu ya, supaya hubungan ini bisa stabil. Apapun akan kamu lakukan supaya hubungan ini bisa berkembang, semacam gitu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya, untuk Pisces. Ada The Emperor, ada Three of Swords, ada The Magician, Ace of Cups, Page of Swords, Three of Pentacles, ya, dan yang terakhir ya, saya dapat 2 di sini, ada Ten of Wands, The Fool. Ya, sepertinya ya beberapa di antara mereka ini nih yang dealing sama kamu ya, memiliki banyak pekerjaan, beban, tanggung jawab yang dia pikul gitu ya, di pundaknya itu banyak banget beban gitu. Nah, ada tindakan-tindakan dia ceroboh yang dia lakukan ya, mungkin karena dia kurang paham atau dia karena terlalu detail gitu ya di dalam bekerja, sehingga dia lambat menyelesaikan tugasnya gitu ya. Orang kalau kita kerja itu terlalu detail, itu bisa membuat pekerjaan lambat selesainya gitu ya. Ada juga bisa jadi karena terlalu ini ya, terlalu detail, terlalu mengabaikan gitu ya. Ada semacam mengabaikan karena ada sikap ceroboh, kurang fokus ya. Atau karena kurang mampu dia ya. Ada semacam kekurang mampuan di sini ya. Ibarat dia ini ada project yang dia tangani ya, atau masalah yang sedang gimana ya mengucapkannya, berkutat gitu di dalam dirinya ya, dan dia nggak bisa nyelesain ini sendiri gitu. Sebenarnya dia ini butuh seseorang untuk ngebantuin dia ya. Ada beberapa di antara mereka ini karena memang benar-benar nggak paham ya, nggak cukup handal atau berpengalaman di dalam menyelesaikan beban ini, tugas tanggung jawab di sini. Jadi kehadiran kamu itu perlu sih di sini sebenarnya sama dia gitu ya. Nah, kalau kamu cukup peka di sini dengan kondisi dia ya, bagaimana kepribadian dia, mungkin kamu akan tahu ya, bagaimana memberikan solusi ya. Solusi nggak selalu membantu secara fisik atau materi ya, tapi bisa lewat motivasi atau saran-saran ya. Kalau kamu cukup peka dengan apa yang dia butuhkan saat ini, kamu ada di sana, ketika kamu hadir di sana, maka perhatian dia ini bisa akan kembali ke kamu gitu ya. Tapi kalau kamu nggak peka di sana ya, saya nggak jamin dia ini bakalan memberikan komitmen 100% ataupun perhatian penuh sama kamu gitu
Ya, beberapa di antara mereka ini nih, ya, ada yang ngerasa, wah, Pisces ini nih nggak peka nih apa yang aku butuhkan, apa yang aku mau, dia nggak ngerti gitu ya. Harusnya tanpa aku kasih tahu dia udah tahu dong apa yang aku butuhkan. Nah, ketika ada sosok baru nih yang hadir di sana ya, dia ini bisa terjerat di sana, lantas akan pergi meninggalkan kamu. Ya, jadi saya nggak bisa ngejamin di sini pasangan kamu uh, bakalan selamanya bisa bersama kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu ya tubuhnya bisa bersama kamu terus gitu ya, tapi hatinya ini entah kemana-mana. Ya, dia ambisinya besar banget nih. Dia suka dengan yang bersifat untung-untungan. Ya, memiliki pasangan juga, kalau misalnya punya pasangan yang finansial stabil ya, pekerjaan stabil, ada serba ada semua, dia akan lebih tertarik ke hal itu. Ya. Saya ngelihat di minggu ini sebenarnya ya, bagi kamu walaupun masih baru hubungannya, masih ada uh, kesempatan membuat hubungan ini uh, menjadi lebih stabil atau lebih serius lagi. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang udah menikah ya, ya ada kesedihan, ada sesuatu hal yang membuat kamu sedih ya, itu karena tindakan atau uh, ya tindakan ceroboh gitu ya. Ya, tindakan ceroboh ini mungkin uh, enggak besar banget uh, kerugiannya gitu, tapi cukup membuat kamu sedih. Ya, tapi walaupun ada kesedihan, ada beban, ada rasa kekecewaan, saya ngelihat kamu dengan pasangan akan baikan lagi gitu. Untuk yang masih baru tadi ya, gitu ya. Yang baru tadi itu tergantung kamu nih, tergantung seberapa peka kamu di dalam melihat situasi, kondisi, dan memahami kepribadian pasangan kamu. Ya, kapan nih misalnya kamu hadir di sana? Ya, apa yang dibutuhkannya itu apakah kehadiran kamu itu ya tepat ketika dia membutuhkan kamu? Semacam itu tuh. Ketika kamu hadir di sana tepat waktu, seperti yang diharapkannya, ini akan mengalihkan perhatiannya ke kamu. Ya, tapi kalau kamu kurang peka di sini, saya nggak menjamin gitu ya. Tergantung, ya bisa jadi dia akan pergi, malah akan mencari sosok yang menurut dia akan lebih baik dari kamu gitu. Karena ini saya ngelihat energi dia ini adalah sosok yang subversif gitu ya. Ya, selain untung-untungan, dia ini pandai di dalam bersosialisasi, banyak temennya, banyak orang-orang baru yang dia jumpa gitu ya. Ada banyak peluang-peluang nih untuk mengambil kesempatan membuka hati dengan seseorang yang baru. Untuk kamu yang masih baru memulai suatu hubungan ya, mungkin menyelidiki pasangan ini ya jangan terlalu ini juga over gitu ya. Ada kalanya kita berikan ruang waktu bagi pasangan. Ya, kamu tanyain, SMS-in terus gitu, atau kamu ngapain, kamu ini, dia akan ngerasa semacam terganggu gitu ya. Sementara di sini saya ngelihat dia ini fokus banget ini di kerjaannya gitu, dengan passionnya dia. Ya, itu sepertinya salah satu yang mempengaruhi kenapa dia di sini kesel ya, kenapa dia ngediamin kamu
Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.